Bayangkan seekor kanguru harus pakai pelampung cuma buat pergi cari makan. Atau kamu harus parkir perahu di atas atap rumah karena garasi sudah berubah jadi kolam renang pribadi tanpa izin. Kedengarannya kayak adegan film fiksi ilmiah yang agak maksa. Tapi buat warga Australia di bulan Maret kali ini, air yang tumpah dari langit itu benar-benar nggak ada sopan-sopannya sama sekali. Benua yang biasanya kita kenal dengan image gurun gersang, debu merah, dan cuaca panas yang bisa bikin telur matang di atas kap mobil, tiba-tiba berubah jadi dunia air versi nyata. Ini bukan cuma soal hujan gerimis yang bikin kita pengen makan mie instan, tapi ini adalah rekor yang bikin para ilmuwan geleng-geleng kepala. Dan warga harus siap siaga tiap kali dengar suara petir. Kita harus mulai dari sebuah kenyataan pahit, bahwa alam itu nggak pernah bisa ditebak. Apalagi kalau kita ngomongin Australia. Negara ini emang punya reputasi sebagai tempat di mana segala sesuatu pengen gigit atau gigit kamu, mulai dari ular sampai laba-laba. Tapi kali ini, musuh terbesarnya bukan hewan melata, melainkan molekul air yang jumlahnya triliunan ton jatuh dari langit secara bersamaan. Kalau kamu lihat peta Australia sekarang, wilayah-wilayah yang biasanya jadi tempat ikonik buat turis, kayak Sydney yang punya gedung opera keren, atau Brisbane yang santai, mendadak berubah warnanya jadi coklat lumpur di radar satelit. Di New South Wales, air itu datangnya bukan pelan-pelan, tapi kayak ada orang di atas sana yang lagi numpahin ember raksasa tanpa henti selama berminggu-minggu. Kenapa sih ini bisa terjadi? Apa bumi lagi marah? Atau ini cuma siklus biasa yang kebetulan lagi ekstrim banget? Nah, kita perlu masuk ke penjelasan yang sedikit ilmiah. Tapi tenang aja, kita nggak bakal pakai rumus fisika yang bikin pusing. Bayangkan, bumi kita ini kayak spons raksasa. Spons ini punya kemampuan buat nyerap air, tapi dia juga sangat sensitif sama suhu. Di Australia, ada fenomena yang namanya La Niña. Ini adalah kondisi di mana suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik jadi lebih dingin dari biasanya. Tapi di sisi barat, dekat Australia, airnya justru jadi lebih hangat. Air laut yang hangat ini kayak mesin uap raksasa. Dia nguap ke atas dalam jumlah yang masif banget. Ibaratnya, kalau dulu langit cuma bawa botol minum ukuran sedang, sekarang dia bawa tangki air raksasa yang bocor di atas kepala orang Australia. Dampaknya benar-benar nggak main-main. Di wilayah Northern Territory, ada tempat-tempat yang dalam beberapa hari aja dapat curah hujan yang harusnya buat setahun. Tanah yang tadinya keras nggak sanggup lagi nyerap air secepat itu. Warga di sana sudah nggak bisa lagi pakai mobil. Evakuasi darurat jadi pemandangan sehari-hari. Helikopter militer mondar-mandir di langit bukan buat perang, tapi buat jemput orang-orang yang kejebak di atap rumah atau buat nurunin bantuan makanan karena akses jalan darat sudah total putus. Ada cerita tentang orang-orang yang nemuin ular masuk ke dalam kamar tidur mereka. Gara-gara si ular juga panik rumahnya kebanjiran. Belum lagi urusan listrik dan jaringan internet yang mati total. Di zaman sekarang nggak ada internet itu rasanya kayak terisolasi dari dunia luar. Apalagi dalam kondisi darurat, di mana kamu perlu tahu kapan bantuan datang. Di Queensland, bendungan-bendungan raksasa yang kapasitasnya sudah diambang batas. Para petugas harus buka pintu air biar bendungannya nggak jebol. Tapi dampaknya daerah di bawahnya makin kerendam. Ini kayak milih antara dua pilihan yang sama-sama nggak enak. Mereka keluarin status darurat nasional, sesuatu yang nggak sembarangan dikeluarin. Udara yang lebih hangat itu punya sifat unik. Dia bisa nahan kelembapan 7% lebih banyak untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Jadi kalau dunia makin panas, hujan yang turun bakal makin ganas. Ini bukan lagi soal hujan romantis yang bikin pengen galau, tapi hujan yang punya kekuatan buat ngerubuhin ekonomi sebuah negara. Ternyata ada pertemuan massa udara yang nggak biasa. Ada aliran udara dingin dari kutub selatan yang ketemu sama udara tropis yang panas dan lembab tepat di atas daratan Australia. Pertemuan dua massa udara yang beda suhu ini menciptakan semacam zona perang di langit. Hasilnya adalah badai yang statis alias nggak gerak-gerak. Banjir besar ini juga ngerusak sektor pertanian mereka. Australia itu salah satu pengekspor gandum dan daging terbesar di dunia.
Kalau ladang-ladangnya kerendam air setinggi dada, stok pangan global bisa keganggu. Harga-harga makanan mungkin bakal naik, dan ini bakal kerasa sampai ke dompet kita juga. Kita di Indonesia juga harusnya belajar dari sini, karena kita punya iklim yang mirip-mirip dalam hal resiko bencana air. Mulai sekarang, yuk kita lebih peka sama isu-isu perubahan iklim. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pelaku sejarah yang ikut andil dalam menyelamatkan bumi. Hal kecil kayak nggak buang sampah sembarangan mungkin kedengarannya sepele. Australia mungkin lagi basah kuyup sekarang, tapi semangat warganya nggak bakal luntur. Mereka bakal terus berjuang, bersih-bersih, dan bangun lagi. Semoga langit segera cerah dan pelangi segera muncul menggantikan mendung yang kelam. Terima kasih sudah menyimak narasi ini. Sampai jumpa di perjalanan pengetahuan berikutnya. Adios!